Babak 896, Air Terjun Giok. Kembali ke kediaman Flying Cloud sekali lagi. Dia bertemu dengan gerbang megah yang sama. Penjaga yang sama mengesankannya. Namun sambutan yang sangat kontras. Dan Xing Sen dan Zuo Fan disambut dengan hormat. Selamat datang Raja Pedang Pembelah Naga dan Grandmaster Gu. Sebuah berkah bagi Anda. Zuo Fan melonjak ke level 9 Raja Pedang secara praktis. Dan secara harfiah. Dalam semalam. Bahkan dia terkejut dengan perawatannya. Dia memperhatikan dan Xing Sen mengangkat bahu dan memimpin jalan sambil tersenyum. Zuo Fan mengangkat alisnya. Diikuti dengan senyuman aneh. Melewati banyak paviliun dan taman. Keduanya sampai di aula yang menakjubkan dan megah. Baili Jingwei dan Sangguan Feiyun sedang menunggu mereka di kursi mereka. Hahaha. Grandmaster Gu, akhirnya kamu sampai di sini. Apakah kamu sudah menangani masalahmu di rumah? Sangguan Feiyun menyambutnya sambil tertawa. Zuo Fan membungkuk pendek. Raja Pedang Feiyun tidak perlu kesulitan. Tidak banyak yang harus diselesaikan di rumah. Kebanyakan menyelesaikan tugas-tugas dan aku dengan cepat menerima undangan Raja Pedang. Bolehkah saya bertanya apa alasannya? Grandmaster, kamu berbicara seolah aku memaksamu. Hahaha. Sangguan Feiyun tertawa lagi dengan lambaian santai. Dia meraih pergelangan tangan Zuo Fan. Bersikap terlalu ramah. Hanya ada 5 hari sebelum Grandmaster berangkat ke ibu kota kekaisaran bersama Perdana Menteri Baili. Dengan keahlian dan potensi Anda pasti akan menjadi alkemis utama di ibu kota kekaisaran dalam waktu singkat. Grandmaster bahkan mungkin berada di bawah Invincible Sword. Favorit Patriark. Hari-hari itu akan membuat saya semakin sulit untuk bertemu langsung dengan Grandmaster. Sebelum hal itu terjadi, saya ingin mengenal Grandmaster lebih baik dan meminta Anda meninggalkan yurisdiksi saya dengan tenang. Hahaha. Zuo Fan mengangguk. Tertawa kecil dan menangkupkan tangannya. Raja Pedang, kamu terlalu baik padaku. Sangguan Feiyun adalah tipikal penyanjung saat ini. Menyerang sebelum dia mencapai ketenaran untuk menjadi dekat dan mendapatkan keuntungan ketika dia menjadi besar. Namun yang lebih jelas lagi adalah rasa hormat tertinggi dari Sangguan Feiyun adalah memberinya kesempatan untuk menjelajahi tempat itu. Aku tidak menyangkal apapun karena aku menjilatmu. Terlalu mudahnya pengumpulan informasi intelijen justru akan menimbulkan kecurigaan. Tapi sekarang masalah ini telah diselesaikan melalui penjelasan paling logis ini. Melihat sekelilingnya, Zuo Fan tahu ini adalah salah satu dari 5 titik kosong di peta Sang Guanxing. Dia baru saja sampai di istana dan sudah mengisi satu celah di peta. Baili Jingwei sungguh teliti, mengisi semua detailnya. Dari menuruti peran pramuka, hingga menyiapkan tempat untuk tamu ini. Semuanya dilakukan dengan wajar. Dia mengetahui semua ini hanya karena dia memiliki seseorang yang berperan sebagai agen rangkap 3 di setiap sisi. Hahaha. Dunia akan sia-sia jika Raja Pedang Feiyun yang bangga menguasai seni memikat hati. Baili Jingwei tertawa dan berjalan ke arah mereka. Takut Zuo Fan tidak mendapatkan petunjuk yang jelas. Nah, Sangguan Feiyun tidak akan melakukan apapun padamu, tidak peduli apa yang kamu hancurkan di istana ini. Atau tempat apa yang kamu masuki. Semua itu karena dia ingin lebih dekat denganmu. Jadi jangan ragu sedetik pun ada skema yang sedang terjadi. Ini semakin menegaskan dugaan Zuo Fan. Mereka melemparkan informasi itu ke kakinya. Kenapa aku bersikap tegar? Sekarang waktunya. Zuo Fan menyeringai. Sangguan Feiyun merasa tindakannya kurang. Jadi dia melanjutkan. Meraih bahu Zuo Fan dan menatap Baili Jingwei. Perdana Menteri, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Grandmaster Gu adalah seorang jenius yang berasal dari wilayah saya sendiri. Apa salahnya menjadi tuan rumah yang baik di rumah sendiri dengan menjaga Grandmaster Gu? Jangan gunakan aturan resmi Anda yang korup pada saya. Saya menghargai bakat sama seperti Anda. Dan saya paling menghargai Grandmaster Gu. Raja Pedang Feiyun. Apakah istana ini memiliki keajaiban dan pemandangan yang bisa aku nikmati? Zuo Fan memotongnya dengan bintang di matanya.
Sangguan Fei Yun bergetar, memberinya tatapan datar. Bailey Jingwei juga lengah. Aku bahkan belum menyelesaikan naskahku untuk membenarkan kunjunganmu ke istana, namun kamu tiba-tiba membatalkan kalimat ini. Itu menyelamatkan kita dari pemanasan. Menunjukkanmu langsung. Mata-mata. Sangguan Fei Yun tertawa dan memberi isyarat untuk mengundang. Tentu saja ada. Lewat sini. Grandmaster Gu. Saya berani mengatakan bahwa rumah saya memiliki pemandangan terbaik. Bahkan sebanding dengan paviliun guntur di ibu kota kekaisaran. Anda Pak, akan terkagum-kagum dengan pengalaman yang menakjubkan ini. Hahaha. Saya tidak sabar menunggu. Zuo Fan juga bersemangat. Menggosok tangannya saat matanya bersinar. Dia tidak peduli dengan apa yang sedang dilakukan klan Sangguan dan kediaman Flying Cloud. Hanya saja tujuannya kebetulan ada di sini. Meskipun mereka menginginkan pertikaian. Kali ini aku akan menggunakan peranku sebagai mata-mata untuk menemukan apa yang kuinginkan di tempat ini. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Hehehe. Sangguan Fei Yun meraih Zuo Fan dan mengajaknya keluar seperti seorang teman lama. Dan Qing Shen terkekeh dan berubah menjadi serius. Perdana Menteri Bailey. Kalian telah membuat naskah berjam-jam agar Grandmaster Gu ikut bermain. Sekarang, alih-alih menegaskan ketakutan Anda untuk mengetahuinya, dia malah langsung membaca naskahnya. Jatuh ke baris pertama dalam mengintai istana. Jika kamu mengetahuinya, kamu dan Raja Pedang Fei Yun akan mengajaknya jalan-jalan saja. Hahaha, kamu benar. Bailey Jingwei terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihat mata-mata pemula seperti Grandmaster Gu seumur hidupku. Dia tidak berkelok-kelok sama sekali. Tapi mengungkapkan tujuannya sejak awal. Kami sudah lama melemparkannya ke ruang penyiksaan untuk memeras informasi darinya jika kami belum mengetahui segalanya. Begitu banyak perencanaan. Semuanya sia-sia karena mata-mata hijau ini. Biarpun kita terus berpura-pura, dia tetap tidak peduli karena dia bukan mata-mata, tapi seorang alkemis. Dan Qing Shen tetap diam, hanya menunjukkan seringai. Tahu segalanya. Haha, Perdana Menteri. Mengapa anak ini tahu lebih banyak daripada orang bijak terhebat di kekaisaran? Dan Qing Shen dan Bailey Jingwei tersenyum. Mengikuti mereka. Sangguan Fei Yun membawa Zuo Fan ke halaman belakang. Tempat-tempat kosong lain di peta berada. Zuo Fan sangat bersemangat. Sekarang, apakah ada terowongan angin dunia lain di sini? Deru air terjun bergemuruh di telinganya. Zuo Fan nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Bahkan tubuhnya pun bergetar. Sangguan Fei Yun tidak menyadarinya saat dia memimpin jalan. Mereka segera tiba di depan air terjun setinggi 300 meter. Terlihat dalam bentuk tirai putih. Bintang-bintang berkilauan menghujani dari atas. Yang membuat air terjun ini istimewa adalah tidak adanya tebing. Air itu jatuh begitu saja dari udara dalam sungai tersuspensi tak berujung yang melewati rintangan tak terlihat sebelum naik kembali ke langit. Ini adalah air terjun yang terbuat dari satu lingkaran air. Dengan alirannya membentuk berbagai ruang. Bahkan berjatuhan di beberapa area. Tontonan belaka sudah cukup membuat Zuo Fan terdiam. Saat air turun, manusia naik. Sebuah pepatah umum yang telah dibatalkan saat ini. Air tidak hanya mengambil bentuk, tetapi menyatakan keadaan yang berbeda-beda. Dari lunak hingga keras. Bahkan tanpa kata-kata Raja Pedang Fei Yun. Dia tahu inilah terowongan angin dunia yang ingin dia temukan. Dengan tatapan bangga, Sangguan Fei Yun menunjuk. Hahaha, Grandmaster Gu, benarkan. Inilah pemandangan paling menakjubkan di dunia. Air terjun giok, tak berujung dan mengalir. Airnya hanya berdiri di udara. Tidak tertahan oleh apapun. Tidak ternoda oleh dunia fana. Namun tetap kokoh seperti gunung manapun. Ini adalah surganya para kultivator dengan energi spiritualnya yang luar biasa. Terlebih lagi bagi seorang kultivator air. Hal ini juga membantu menenangkan hati seseorang yang gelisah. Orang-orang yang tidak dapat memanfaatkannya adalah mereka yang berhubungan dengan alkimia dan pemurnian. Saya bisa melihatnya. Zuo Fan mengangguk. Meski begitu,
Ini masih merupakan tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Sungguh semua orang memandang Raja Pedang Fei Yun dengan rasa iri karena Anda memiliki surga yang dapat Anda gunakan. Sangguan Fei Yun terkekeh. Oh, tidak. Ini dianugerahkan oleh dunia. Aku tidak mungkin mengambilnya sendiri. Dan saya juga tidak mendapatkan banyak manfaat dari atribut kami yang tidak kompatibel. Satu-satunya bantuan datang dari membersihkan hati Dao seseorang. Zuo Fan mengangguk. Lengan kanan Zuo Fan memancarkan cahaya merah yang menakutkan dan rasa haus darah yang kental mengalir dari air terjun ke arahnya. Zuo Fan terkejut. Begitu pula yang lainnya. Sangguan Fei Yun menyambutnya di rumahnya sendiri. Namun sekarang seseorang berani menyerang. Bab 897 Pedang Melonjak. Suara mendesing. Saat air menyembur kemana-mana. Kilatan aura pedang merah dari air terjun melesat tepat ke arah Zuo Fan. Rasa haus darah yang sedingin es menggigit wajahnya. Membuat kulitnya merinding. Senjata suci. Jantung Zuo Fan berdebar kencang. Tinjunya mengepal. Ini adalah kedua kalinya dia melihat senjata suci. Pertama kali berada di Istana Naga Ganda tempat pedang vaulting membuatnya mahir. Bahkan lengan kilin yang hampir tidak bisa dihancurkan pun tidak bisa menahannya. Dengan ketajaman yang begitu tajam, hampir tidak ada apapun di luar sana yang benar-benar dapat menahannya. Aura binatang suci pasti memicunya. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mata kekosongan ilahi milikku. Ditempa oleh penguasa surgawi dan penguasa pedang. Senjata suci ini akan lemah lembut di hadapan kekuatan tuannya. Sayangnya, kali ini dia tidak sendirian. Bersama 3 penonton lainnya. Dengan mendorong kembali senjata suci sekarang sama saja dengan membuka penyamarannya. Itu akan membuat semua usahanya sejauh ini sia-sia. Hati Zuo Fan menegang karena ragu-ragu. Tidak tahu harus berbuat apa. Saat aura pedang merah semakin mendekat, dia terjebak dalam dilema. Meskipun demikian, mata kanannya bersinar keemasan. Siap bertindak jika diperlukan. Prioritas pertama adalah hidupnya. Tentu saja. Beraninya kamu keluar saat aku sedang bersama tamu penting. Segera pergi. Suara gemuruh Sangguan Fei Yun bergema. Zuo Fan terkekeh sambil mencibir. Dia tidak akan pernah percaya sedetik pun bahwa Sangguan Fei Yun bisa mengendalikan senjata suci yang mengamuk itu. Mereka mungkin berada di tahap kejadian. Di puncak wilayah fana. Tetapi tetap saja manusia fana. Namun mereka berpikir untuk menggunakan senjata suci. Kamu seharusnya bersyukur karena senjata hebat yang bisa dibolehkan oleh Sovereign Forge untuk kamu gunakan. Alih-alih menghormati induknya, kamu malah meneriakinya dan berharap dia sujud. Itu adalah senjata suci kelas 6. Bukan tusuk gigi spiritual. Itu menuntut rasa hormat. Hanya untuk melihat dengan pandangan bodoh pada apa yang dia saksikan saat berikutnya. Pedang merah itu tersendat di udara dan melayang. Benar-benar mendengarkan Sangguan Fei Yun. Mata Zuo Fan bergerak-gerak. Mustahil. Apa yang dilakukan senjata suci kelas 6 mendengarkan warga wilayah fana? Bro, kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dibuat oleh penguasa sendiri. Jadi bagaimana kamu bisa jatuh begitu rendah hingga mematuhi beberapa ahli Genesis Stage? Di mana martabatmu? Di mana kebanggaanmu? Apakah Anda kehilangannya saat turun ke ranah moral? Zuo Fan menyaksikan permainan yang tak terbayangkan itu dengan emosi campur aduk. Dia harus mengganti jiwa pedang vaulting sword dengan Blood Baby untuk mendapatkan yang itu. Namun sekarang, Sangguan Fei Yun telah melakukannya dengan lebih baik. Dengan jiwa pedang yang satu ini sepenuhnya menyerah padanya. Itulah satu-satunya penjelasan logis untuk kejadian konyol ini. Tapi itu membuatnya bertanya-tanya. Mengapa senjata suci buatan penguasa menyerah begitu saja? Mengapa hal itu bertentangan dengan perintah penguasa surgawi untuk membunuh binatang suci dan malah mendengarkan Sangguan Fei Yun? Zuo Fan berdiri di sana. Berakar pada keraguan. Sangguan Fei Yun mengambilnya karena takut dan tertawa meminta maaf. Grandmaster Gu, maafkan saya. Pedang ini adalah harta karun terbesar di wilayah timur yang kubawa. Pedang ilahi yang melonjak.
yang membutuhkan tempat dengan energi spiritual yang kental untuk tinggal di dalamnya. Jadi aku menaruhnya di air terjun giok bersama dengan batu suci. Tidak seperti senjata spiritual lainnya. Senjata ilahi ini memiliki kemauannya sendiri dan menghindari orang asing. Ia pasti merasakanmu dan meledak. Maafkan saya karena membiarkan hal itu membuat Grandmaster takut. Tidak apa-apa. Suatu kehormatan bagi saya untuk menyaksikan senjata ilahi dari wilayah timur yang besar. Pedang melonjak. Hahaha, Zuo Fan terkekeh. Sangguan Fei Yun dan Bai Li Jingwei berbagi anggukan dan seringai jahat. Dengan diketahuinya lokasi pedang melonjak, yang tersisa hanyalah mereka bergerak. Huh. Tapi kemudian aura pedang merah menyala sekali lagi. Diikuti oleh pedang melonjak mengabaikan perintah Sangguan Fei Yun saat menyerang Zuo Fan lagi. Tekanan dan kebiadaban yang luar biasa membuat dia terengah-engah. Sangguan Fei Yun menyipitkan matanya dan membentak. Pedang melonjak. Hentikan sekarang juga. Dia tamu terhormatku. Dentang. Pedang melonjak menyatakan penolakannya dengan suara berdering. Masih datang ke Zuo Fan untuk mengakhirinya di tempatnya berdiri. Terkutuklah. Kupikir aku sudah menyuruhmu berhenti. Dengan topeng kemarahan, Sangguan Fei Yun menyatukan dua jari dan menggeseknya. Energi pedang ditembakkan langsung ke Soaring Sword. Bam! Langit retak dengan suara guntur yang memekakkan telinga. Gelombang kejut menyebar ke seluruh istana Flying Cloud. Penjaga itu menahan telinga mereka yang kesakitan karena mengeluarkan darah dari mata, hidung dan mulut. Yang lebih lemah mengalami hal yang lebih buruk. Tersingkir di tempat. Bukan berarti ahli Soul Harmony dan Genesis State terdekat dengan Bai Li Jingwei dan Zuo Fan bernasib lebih baik. Beruntung dan Qing Shen ada di sana untuk menanggung beban terbesar. Membatalkannya dengan angin kencang yang dia kirimkan dengan sapuan tangannya yang santai. Itu sama sekali tidak berhasil menghilangkan kerutan di dahi Zuo Fan. Kagum dengan apa yang dilihatnya alih-alih merasa takut. Soaring Sword sebenarnya terhenti karena serangan Sangguan Fei Yun. Meski terus bergetar di udara. Ini tidak mungkin. Zuo Fan tercengang sekali lagi oleh Soaring Sword. Senjata suci itu sangat kuat. Dia harusnya tahu. Karena hanya satu energi pedang yang sedikit sudah cukup untuk menembus lengan kilingnya. Bagaimana bisa sekarang serangan seseorang membuatnya terhenti? Zuo Fan merasa sulit menerimanya. Apakah serangan itu jauh lebih kuat dari senjata suci? Itu tidak masuk akal. Biarpun itu bukan senjata buatan penguasa. Itu adalah senjata suci kelas 6 karena suatu alasan. Ia tidak mungkin terlalu lemah hingga terjebak di bawah serangan makhluk fana. Namun kenyataan tidak bisa disangkal. Raja Pedang Fei Yun memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menggunakan senjata suci penguasa surgawi dibandingkan dia yang menggunakan trik. Pedang melonjak berdering saat bergetar di udara. Tapi segera terlihat bahwa pedang itu semakin melemah. Sangguan Fei Yun terus mengulurkan jari-jarinya selama ini. Semakin lemah. Kemudian kembali ke sana dan pulihkan. Jangan biarkan aku melihatmu meledak dan menakuti tamuku lagi. Sangguan Fei Yun menjentikkan tangannya dan Sangguan Fei Yun terlempar ke belakang. Itu jatuh di udara sebelum memasuki air terjun. Zuo Fan menghela nafas. Menatap tajam ke arah Sangguan Fei Yun. Dia benar-benar yang terbaik di wilayah timur karena suatu alasan. Grandmaster Gu. Semuanya. Saya harus minta maaf. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pedang suci itu hingga membuatmu takut. Mohon maafkan saya. Sangguan Fei Yun tampak menyesal sambil menangkupkan tangannya. Bai Li Jingwei tertawa terbahak-bahak. Senjata ilahi itu selalu aneh. Pasti kedatangan kami yang tiba-tiba ke wilayahnya yang memicu senjata ilahi. Tidak perlu permintaan maaf. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyaksikan keahlian hebat Raja Pedang Fei Yun. Seni pedang melonjak Raja Pedang Fei Yun semakin meningkat. Hahaha. Perdana Menteri. Tidak perlu bercanda. Saya bertanggung jawab penuh atas kesalahan ini. Sangguan Fei Yun terkekeh dan menoleh ke Zuo Fan. Aku pasti mengagetkanmu. Grandmaster Gu. Mengapa Anda tidak pergi ke kamar Anda? Karena sudah siap. Dan beristirahat untuk hari itu.
Saya pribadi akan mengajak Anda berkeliling taman besok dan menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat. Zuo Fan membungkuk, tampak terganggu, tetapi memaksakan senyum. Raja Pedang terlalu baik. Saya hanya bisa menerima tawaran itu. Mari kita lanjutkan besok. Yang lain membungkuk dan Dan Xingchen berkata, saya akan mengantar Grandmaster Gu ke kamarnya. Dengan anggukan dari dua orang lainnya, Zuo Fan dan Dan Xingchen menghilang dari pandangan. Baili Jingwei merengek di luar jangkauan pendengaran. Sangguan Feiyun, aku hanya memintamu untuk mengungkapkan pedang melonjak kepada Grandmaster Gu untuk memperbaiki peta. Tapi kamu berlebihan dengan membuat keributan dan menakutinya juga. Dia hanyalah seorang kultivator panggung Radiant. Bagaimana jika Anda juga membuat dia takut? Bagaimana Anda bisa menemukan saya bakat lain yang berpotensi menjadi alkemis terbaik di dunia? Perdana Menteri Baili, itu bukan aku. Sangguan Feiyun mengerutkan kening. Baili Jingwei menatapnya. Siapa lagi di sana? Kamu satu-satunya di istana Flying Cloud yang menguasai Soaring Sword. Itu saja. Sangguan Feiyun menghela nafas bingung. Aku ingin membawanya ke Jade Falls untuk memberinya gambaran tentang Soaring Sword. Namun entah kenapa, pedang itu keluar dengan sendirinya dan menyerang Grandmaster Gu. Ia juga memiliki rasa haus darah yang kuat, sehingga mengabaikan perintahku. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Baili Jingwei mengerutkan kening, dipenuhi keraguan. Apakah dia menjadi orang asing ada hubungannya dengan hal itu? Rumah itu dipenuhi orang asing, tapi tidak ada yang memicu haus darah Soaring Sword. Apa yang terjadi di sini? Sangguan Feiyun menggertakkan giginya. Matanya berkedip. Babak 898, dapatkan senjata suci. Di taman yang damai, seorang lelaki tua dan seorang pemuda berjalan bahu-membahu. Para penjaga tidak mempermasalahkan mereka sekalipun. Zuo Fan melihat pantainya cerah dan menatap Dan Xingchen dengan tatapan bertanya-tanya. Dan tua, kenapa Sangguan Feiyun begitu mudah mengendalikan pedang melonjak? Kembali ke Double Dragon Manor. Faulting Sword membuatku mahir. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dihalangi oleh sembarang orang. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Itu karena dia tumbuh bersama pedang dan memahami sifatnya. Dan Xingchen meliriknya. Itu hanya membuat Zuo Fan semakin bingung. Apa maksudnya? Nah, menurutmu mengapa faksi menginginkan 5 senjata dewa yang bisa menjadi senjata dewa pelindung? Dan Xingchen menyeringai. Zuo Fan berseru. Karena 5 senjata dewa itu luar biasa. Dapat memotong apapun. Membuat penggunanya bertarung 10 sekaligus dan bahkan dapat membunuh 1 tingkat di atas penggunanya. Tidak ada yang aneh jika disebut sebagai senjata dewa penjaga. Hahaha, salah. Apa yang Anda gambarkan di sana adalah sesuatu yang memiliki ujung yang tajam. Hampir tidak cukup untuk menjadi senjata ilahi untuk mendapatkan rasa hormat dari semua ahli di dunia. Mengapa pedang tak terkalahkan takut dan menginginkannya? Saya kira Anda belum memasuki Double Dragon Manor. Haha. Apakah kamu ingin tahu mengapa 9 sekte di wilayah barat mengiring murid-murid mereka ribuan mil jauhnya untuk bertarung di pertemuan naga ganda demi kesempatan berkultivasi di istana naga ganda? Karena Double Dragon Manor memonopoli batu suci. Kan? Zuo Fan melanjutkan dengan cemberut. Batu suci adalah cara tercepat untuk mendidik murid-murid yang berprestasi dan menjaga tanah barat beserta sumber daya dan kepentingannya. Apa alasan lain yang ada? Dengan senyum menggoda, Dan Xingchen mengangguk. Kamu tidak salah. Namun batu keramat tidak hanya terbatas pada memiliki energi spiritual yang kental, tetapi juga dapat mencuci sumsum seseorang, meningkatkan kondisi tubuh seorang kultivator. Adapun alasan yang paling penting, ya, hahaha. Dan Xingchen menunjuk ke kepalanya. Otak. Zuo Fan menyala. Dan Xingchen memutar matanya. Berbicara tentang otak, ada banyak orang bijak di luar sana yang dapat menggunakan kepala mereka jauh lebih baik daripada para kultivator. Seperti Baili Jingwei dan pejabat tinggi kekaisaran lainnya. Lebih pintar dari para kultivator. Mengapa Double Dragon Manor tidak mengundang mereka? Maksud Anda, wawasan,
Mata Dan Xingchen bersinar. Suaranya tegas. Kultivator mendapatkan wawasan tentang dunia di sekitar mereka. Mempelajari semua seni dan keterampilan di luar sana adalah suatu keharusan. Tingkat wawasannya akan membuat dua orang kultivator merasa sangat berbeda meskipun menggunakan keterampilan yang sama dan memiliki kultivasi yang sama. Double Dragon Manor mengadakan kontes mereka untuk mencari benih dengan wawasan tinggi. Saya yakin Anda sekarang menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk membuat Anda masuk. Meskipun wawasan dan kekuatan berjalan seiring. Namun tidak selalu demikian. Anda telah melihat susunan keempat gadis di pertemuan itu. Betapa lemahnya itu. Namun mereka tetap diundang. Inilah alasannya. Susunan itu menguasai dunia. Memberi keempat gadis itu nilai dalam diasuh. Zuo Fan mengangkat alisnya. Setelah menyebutkan kelompok Chu Qingcheng, Dan Xingchen mengingatkannya akan rasa sakitnya. Namun dia segera sadar. Apa hubungannya dengan 5 senjata dewa? Banyak. Dan Xingchen berubah menjadi serius. Senjata ilahi dapat membuka pikiran seseorang. Membantu penggunanya memahami seni dan keterampilan dengan lebih baik. Itu pemahaman, bukan pembelajaran. Ini tidak hanya diberikan kepada Anda dalam bentuk slip giok, tetapi sesuatu yang Anda temukan entah dari mana. Ini adalah wawasan. Wawasan yang rendah menghalangi Anda untuk memahami cara kerja dunia dan daunnya. Sekaligus menghentikan Anda untuk memperoleh keterampilan unik Anda sendiri. Itulah kenapa aku memiliki jiwa kembar dan seni membelah naga. Semuanya berasal dari wawasan yang ditanamkan Faulting Sword padaku. Hal yang sama berlaku untuk seni pedang melonjak milik Sangguan Feiyun yang dia pahami dari pedang melonjak. Hampir setiap ahli terkemuka di negeri ini memiliki kekuatan yang berasal dari pemahaman tentang senjata ilahi. Tingkat kekuatan mereka hanya ditentukan oleh wawasan mereka. Yang paling terkenal adalah pedang tak terkalahkan Bai Li Yutian. Seni pedang sundering orang tua aneh itu telah mencapai kesempurnaan. Tidak ada dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi itu tidak cukup untuk membuatnya rileks. Takut mungkin ada seseorang di luar sana yang mendapatkan wawasan yang sama dari senjata ilahi lainnya seperti dia. Itu sebabnya. Dengan gemetar, Zuo Fan sangat kewalahan sehingga dia memblokir kata-kata terakhir Dan Xingchen. Dia mengetahui rahasia yang mengejutkan. 5 senjata suci tidak hanya ada di kelas 6, tetapi juga berisi jalur pedang Sword Sovereign. Para penggarap domain fana sedang berjalan di jalur pedang yang diinjak oleh penguasa pedang melalui senjata suci ini. Itulah mengapa Sangguan Feiyun bisa mengendalikan pedang melonjak. Dia mendapatkan sebagian besar keterampilan pedang inti Soaring Sword yang menjadi dasar Soaring Sword. Kata-kata yang mulia dari Sekte Heaven Trailing terlintas di benak saya saat itu. Dia berada di dekat Faulting Sword dan dalam 3 hari memahami keterampilan uniknya. Heaven Trailing Sword. Hanya kontaknya dengan senjata suci yang sangat singkat. Membuat pemahamannya kurang dibandingkan dengan Sangguan Feiyun dan Dan Xingchen yang memiliki wawasan luar biasa selain berada di dekat senjata lebih lama. Ini tidak berarti bahwa Heaven Trailing Sword tidak berada dalam levelnya sendiri. Nah, itu adalah keterampilan unik. Itu berarti bahwa Sangguan Feiyun dan Dan Xingchen yang menghabiskan hari-hari mereka memahami senjata suci, lebih memahami pedang penguasa pedang. Tentu saja mereka lebih menakjubkan lagi. Zuo Fan sekarang kehilangan semua rasa jijiknya terhadap petinggi dunia fana. Melihatnya dari sudut tertentu, mereka sedang berlatih seni domain suci. Dengan pengetahuan yang ditinggalkan oleh penguasa, Zuo Fan menjadi serius. Menyesali bagaimana dia membawa pedang Faulting bersamanya selama 2 tahun namun pedang itu hanya digunakan sebagai pemberat kertas yang dimuliakan. Tanpa belajar apapun darinya. Biarpun roh pedang tertukar, pengetahuannya masih ada di suatu tempat. Dia tidak mempelajari ilmu pedang selama ini karena dia tidak ingin mempraktikkannya dan juga karena dia melihat tidak ada orang di sekitarnya yang layak untuk mengajarinya. Namun sekarang, senjata suci itu ada di dalam warisan penguasa. Bagaimana dia bisa membiarkan peristiwa penting ini berlalu begitu saja? Tapi itu untuk nanti.
Yang menjadi prioritas adalah pekerjaannya, menyegel terowongan angin dunia dan membuat kota ini lolos dari sanksi muda. Melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Jelas tidak menyadari kata-katanya. Dan Ching Sen memutar matanya. Bagaimanapun, berhati-hatilah. Senjata ilahi sangat berharga dimanapun di dunia ini. Klan Sangguan di sini bukan untuk mendapatkan kembali pedang melonjak hanya karena pedang itu tajam, tetapi untuk melarikan diri dari kuk pedang tak terkalahkan. Sambil juga memikul tanggung jawab untuk ahli masa depan. Hal ini berlaku untuk semua negeri. Jika kamu berencana mengejar senjata suci, ketahuilah bahwa bukan hanya Sangguan Feiyun, tetapi bahkan Baili Jingwei akan datang untukmu. Saya tahu itu. Saya akan ekstra hati-hati. Zuo Fan terkekeh sambil tersenyum riang. Dan Ching Sen mengangguk setelah melihat lama. Dia tahu betapa pintarnya Zuo Fan dan dia punya rencananya sendiri. Jadi dia hanya mengingatkannya. Dia kemudian meninggalkan Zuo Fan di kamarnya. Keesokan harinya, Sangguan Feiyun datang mengetuk pintunya untuk memberinya tur keliling tempat dan melengkapi petanya. Sementara itu, Zuo Fan memanfaatkan peran barunya dengan sebaik-baiknya. Menjelajahi setiap sudut istana, mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas segala hal yang tidak dia ketahui atau pahami. Satu-satunya hal yang hilang adalah lubang yang ditinggalkan tikus di kamar Sangguan Feiyun. Selain itu, dia tahu tempat itu seperti punggung tangannya. Menghadapi permintaan Zuo Fan yang kurang ajar dan tidak masuk akal, kelompok Sangguan Feiyun bertindak sembarangan, selalu menjawab, sambil menggerutu di dalam. Mata-mata ini mulai tidak terkendali di sini. Dia bahkan bertanya tentang pergantian shift penjaga demi Tuhan. Apakah kami terlihat seperti orang bodoh bagimu? Siapapun yang memiliki setengah otak akan tahu bahwa Anda adalah mata-mata klan Sangguan begitu Anda menanyakan hal itu. Apa yang kamu lakukan bahkan bertanya pada mereka. Sangguan Feiyun memperhatikan bahwa Zuo Fan tidak menanyakan sikap kurang ajar, tetapi karena canggung. Tepat ketika Baili Jingwei sudah muak dengan alasan buruk sebagai mata-mata ini. Pertanyaan Zuo Fan berikutnya menjadi menarik. Saya ingin tahu apakah ada terowongan rahasia untuk keluar dari istana. Tidak memberitahu. Wajah Sangguan Feiyun berkedut dan terkekeh. Grandmaster Gu, bagaimana istana Flying Cloud bisa memiliki hal seperti itu? Kenapa kamu tetap bertanya? Berlari. Zuo Fan berbicara dengan sangat yakin. Saya mendengar istana diserang oleh pembunuh beberapa waktu lalu. Saya perlu mengetahuinya agar saya dapat melarikan diri jika mereka datang lagi. Sangguan Feiyun menatapnya lama. Ini adalah tempat yang menyakitkan baginya. Kenapa dia begitu riang menanyakan hal itu? Bukankah dia takut aku akan mencurigainya? Baili Jingwei jauh lebih cerdik. Grandmaster Gu tidak sehijau yang kukira. Dia tahu cara menyelidiki informasi. Flying Cloud Manor memiliki Raja Pedang. Tidak ada pencuri yang berani masuk ke sini. Dan kami akan segera kembali ke ibu kota kekaisaran. Kami membutuhkan Grandmaster Gu untuk segera menjaga kondisi putra mahkota. Makna Baili Jingwei jelas. Saya datang untuk putra mahkota dan tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Lakukan apa yang kamu perlukan. Serang istana selagi berada di sana. Tapi aku akan pergi ke arah manapun. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk. Menatap mata Baili Jingwei dan berbagi persetujuan. 5 hari berlalu dan peta Zuo Fan menjadi utuh sebagai hasilnya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik untuk memberikannya kepada klan Sangguan. Karena pedang melonjak dan air terjun giok berada di tempat yang sama. Dia dan mereka sekarang memiliki konflik kepentingan. Dia membutuhkan banyak waktu untuk pekerjaannya dan itu berarti klan Sangguan harus bertarung habis-habisan dengan Sangguan Feiyun. Lebih disukai di tempat lain. Bab 899 Pelaporan. Grandmaster Gu, kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Fajar hari keempat tiba namun Zuo Fan bahkan belum meminta untuk kembali ke rumahnya. Sementara Baili Jingwei sudah menginginkannya sejak awal. Jadi dia memberi Zuo Fan alasan yang tepat untuk melaporkan kembali.
Pergi ke ibu kota kekaisaran berarti menemui Yang Mulia dan kemudian Yang Mulia menyembuhkannya. Segalanya akan menjadi sangat rumit untuk waktu yang lama. Membuat penyelesaian keluarga Anda menjadi sulit. Anda harus meninggalkan keluarga Anda untuk sementara waktu. Grandmaster Gu. Jadi sebelum kita pergi, maukah kamu pulang dan mengucapkan selamat tinggal? Jadi kamu tidak akan terlihat kedinginan. Zuo Fan tersenyum. Memahami intinya. Perdana Menteri sangat bijaksana. Itu juga niatku. Kemudian Grandmaster Gu dapat kembali ke keluarganya hari ini dan Raja Pedang Pembelah Naga akan mengantar kita ke ibu kota kekaisaran keesokan harinya. Sekarang sudah setengah bulan sejak saya meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kami tidak dapat menunda lagi untuk menangani keadaan putra mahkota. Mata Baili Jingwei berkilat, tampak gelisah. Zuo Fan menyeringai sambil mengangguk. Saya mengagumi pengabdian Perdana Menteri, pilar bangsa dan rakyatnya. Tenang saja, Tuan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk menyembuhkan putra mahkota begitu kami tiba. Sebagai rasa terima kasih atas bantuan Perdana Menteri saat ini. Terima kasih, Guru Besar Gu. Hari ini singkat sekali. Jadi cepatlah kembali ke keluargamu. Baili Jingwei melambai padanya dengan senyum ramah. Zuo Fan mundur setelah membungkuk. Saat dia menghilang dari pandangan, itu adalah isyarat dari Sangguan Feiyun untuk masuk dari pintu samping. Sambil terkekeh, mau memberikan laporannya. Ya, sekarang giliran mereka. Hahaha, berseri-seri. Baili Jingwei bersandar di kursinya. Duduk di kursi itu dan merasakan kendali atas seluruh papan. Tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Zuo Fan pergi ke klan Sangguan dengan pikiran dan niat yang jernih. Untuk memberi mereka peta yang mereka tugaskan untuk diperbaiki. Dia baru saja membuka pintu dan Sangguan Xingyan menariknya masuk. Tidak lupa menjulurkan kepalanya setelahnya dan memeriksa apakah keadaan aman. Dia menutup pintu dan menariknya ke ruang tamu. Cepatlah. Ayah dan semuanya menjadi tidak sabar. Paman menungguku. Zuo Fan bertanya. Baili Jingwei hanya melepaskan saya hari ini. Bagaimana kalian bisa tahu begitu cepat? Sang Guanqing memutar matanya. Tentu saja kami tidak tahu. Ayah dan Yang Mulia selalu menantikan kabar baik sejak Anda pergi. Menunggu dan menunggu. Tapi kemudian butuh 5 hari. Jika lebih lama lagi, ayah akan mengirimku untuk menemuimu. Mengangguk. Zuo Fan melihat betapa pentingnya operasi ini bagi Sangguan Feixiong. Dan betapa tegangnya mereka karenanya. Sebenarnya lebih baik baginya. Karena itu membuat mereka lebih mudah dibodohi. Menjadi pemenang akhir dalam misi ini akan menjadi hal yang mudah sekarang. Zuo Fan menyeringai. Membiarkan Sang Guanqing membawanya ke ruang tamu. Sangguan Feixiong dan yang lainnya sangat gelisah. Mondar-mandir di semua tempat. Mungkin kursinya ada serpihannya. Ayah, Tuan Gu sudah kembali. Suara cerahnya bergema di seluruh ruangan. Menarik hati sanubari semua orang. Setiap pasang mata tertuju pada wajah polos Zuo Fan dengan tatapan membara. Melihatnya begitu santai membuat mereka merasa hormat dan berharap. Rasanya seperti bertemu nenek moyang mereka. Sangguan Feixiong melangkah maju dan menarik napas dalam-dalam. Dia meraih bahu Zuo Fan dan berbicara dengan penuh semangat. Yi Fan, kamu akhirnya kembali. Ses. Penantian itu terlalu lama membuat Sangguan Feixiong gelisah. Melupakan dirinya sendiri dan berusaha keras. Zuo Fan meringis. Paman, tanganmu. Oh, maaf. Aku agak terlalu bersemangat di sana. Hahaha, melepaskannya. Sangguan Feixiong tersenyum canggung. Lalu dia berubah serius. Yi Fan, bagaimana kabarnya? Apakah petanya? Sambil menyeringai lebar. Tangan Zuo Fan bersinar untuk memperlihatkan sampul kertas putih dengan coretan yang paling jelas dan rumit. Paman, tenanglah mengetahui bahwa tidak ada batu yang tidak dicentang di manor ketika aku membuat peta ini. Sambil mengambil peta itu dengan penuh semangat. Dia juga mengeluarkan peta yang dibuat oleh Sang Guanqing sebagai perbandingan. Hahaha, ini memang lebih detail daripada milik Yaner. Dan itu mencakup 5 titik kosong juga dengan detail tambahan.
Tapi di mana sebenarnya kelima tempat tersebut? Mengapa mereka dijaga ketat dan dibatasi? Tahukah kamu, Yifan, bagaimana mungkin saya tidak memeriksanya? Itu berarti aku akan membahayakan saudara laki-laki klan sangguanku. Zuo Fan berseri-seri dan menunjuk ke peta dengan bangga. Paman, ini adalah perbendaharaan. Berisi barang-barang berharga istana. Inilah barak, tempat para penjaga bergilir dan gudang senjata berada. Menyimpan harta iblis dan senjata spiritual. Dan ini adalah kamar pribadi Sangguan Feiyun. Menampung istri, anak, dan rekan budidayanya. Sungguh kemerosotan yang busuk. Kenapa dia punya begitu banyak rekan budidaya? Bagaimana dengan saya? Zuo Fan tampak iri karena iri. Ingin menggantikan Sangguan Feiyun dalam budidaya malam. Namun kemudian perkataannya terpotong oleh tendangan tajam di kaki. Membuatnya menangis. Dia menoleh ke belakang untuk melihat sepasang mata yang mengamuk menusuk dirinya. Sang Guanqing melotot dan dikecam. Kamu seharusnya mengawasi istana, bukan harem pria itu. Apakah kamu sudah melupakan istrimu di negeri barat, Yifan? Kamu berlebihan di sini. Ini bukan waktunya memikirkan tentang kultivasi ganda. Anda sedang menjalankan misi di sini. Lebih serius lagi, menatapnya. Sangguan Feixiong juga menegur. Sekarang juga memegang bahunya. Meskipun untuk berlatih seni pedang melonjak dari klan Sangguan, kita tidak punya pilihan selain menggunakan kultivasi ganda serta kita perlu mengeluarkan energi biadab di dalam diri kita. Saat kita kembali ke wilayah timur, aku secara pribadi akan mengajarimu keterampilan pamungkas ini. Tidak perlu terburu-buru. Zuo Fan tertarik. Jadi itu sebabnya Sangguan Feiyun tidak terlihat seperti anjing bertanduk asli. Itu karena dia melakukannya untuk berkultivasi. Dia mendapat kejutan dalam hidupnya ketika Sangguan Feiyun membawanya ke kamar pribadinya. Dengan 72 selir, Raja Pedang ini adalah seorang kaisar tersendiri. Ketika dia mengira Tuan Raja Pedang akan memberinya pasangan, dia menemukan bahwa dia ada di sini untuk mengintip dan hanya itu. Syukurlah aku bukan seorang licer. Atau pemandangan indah itu akan menghantuiku seumur hidupku. Sekarang dia tahu bahwa ini terkait dengan keterampilan pedang melonjak. Itu terlalu biadab untuk dipelajari oleh sembarang orang dan mereka harus melampiaskannya sebelum hal itu lebih merugikan daripada menguntungkan. Cara terbaik adalah dengan berkultivasi ganda. Zuo Fan mengangguk dan anggota klan Sangguan lainnya membalas senyuman penuh pengertian. Sangguan Qingyan tampak agak gelap di sana. Di antara mereka, dengan guru yang merosot, seseorang hanya akan mendapatkan murid yang merosot. Begitukah cara seorang kepala klan bertindak? Di manakah kehormatannya? Ahehem, benar. Ayo kembali ke topik. Dengan senyum malu, Sangguan Feixiong menepuk kepala Zuo Fan, menyalahkannya. Jangan bawa kami bersama Nak. Ini serius, sangat mematikan. Bagaimana kamu bisa begitu mengalihkan perhatian kami? Sekarang, bagaimana dengan dua area yang tersisa? Zuo Fan memutar matanya dan mengutuk. Kamu tegak di tempat yang salah. Saya sendiri hampir tidak pernah melakukan kultivasi ganda sementara klan Anda melakukannya setiap hari untuk berkultivasi. Anda berani menuding saya. Berapa banyak gadis yang telah kamu hancurkan? Dia memastikan untuk menyimpan bagian itu untuk dirinya sendiri. Sambil memberi mereka anggukan penuh pengertian. Menjadikan paman diskon ini sebagai kambing hitam. Dia melanjutkan. Ini adalah kamar istirahat Sangguan Feiyun. Tentu saja dijaga ketat. Dan ini disebut air terjun Giok. Surga dengan energi spiritual yang kental. Disinilah aku melihat benda aneh. Senjata suci negeri timur. Pedang melonjak. Pedang melonjak ada di sana. Mata Sangguan Feixiong bergetar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia berbalik untuk melihat yang lainnya sama bahagianya. Mereka telah menyerang terakhir kali tanpa mengetahui lokasi Soaring Sword dan menghabiskan setengah jam mencari tanpa hasil. Sekarang mereka tahu di mana letaknya. Mereka punya target yang harus diikuti. Misinya akan berhasil. Semua orang bersemangat. Wajah Sangguan Feixiong memerah. Tidak bisa tenang.
Babak 900, peta asli dan palsu. Yifan, kamu telah melakukan pekerjaan yang patut dicontoh sekali lagi. Hahaha. Bibir Sangguan Fei Xiong bergetar saat dia tertawa. Tidak mampu menahan diri untuk tidak membanting bahu Zuo Fan lagi dan membuat Zuo Fan meringis karena paksaan. Dia hanya memiliki mata berkaca-kaca untuk menunjukkan tekanan yang dia alami. Menghalangi pria itu untuk menghancurkannya lagi. Zuo Fan berseri-seri. Paman, apakah kamu mengincar pedang melonjak? Ya. Dengan bagaimana kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada klan 2 kali. Aku akan memberitahumu. Sangguan Fei Xiong menghela nafas. Kekuatan tertinggi Sangguan telah melalui perjalanan besar dari wilayah timur ke wilayah tengah. Tapi itu bukan untuk mendapatkan si pengkhianat Sangguan Fei Yun. Karena kita tidak bisa mengalahkannya bahkan di rumah. Apalagi di wilayahnya sendiri. Kami melakukan itu semua demi harta terbesar di wilayah timur. Soaring Sword. Pasti sulit membayangkan betapa pentingnya hal ini bagi kami. Zuo Fan tetap menyembunyikan pemahamannya tentang masalah ini. Meskipun jika bukan karena penyebutan Dan Xing Sen, dia masih akan melupakan peran 5 senjata suci. Bahwa senjata suci itu bukan hanya kekuatan satu orang saja, tapi kemuliaan sebuah klan. Tentu saja mereka akan bersusah payah untuk mendapatkannya kembali. Sangguan Fei Xiong terdiam karena ketidaktahuannya dan terkekeh sambil mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun, Yifan, karena kamu, kejayaan klan Sangguan akan terus berlanjut. Klan tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Kamu adalah anggota kami yang paling mulia. Benar-benar. Apakah itu berarti aku bisa berjalan mondar-mandir di klan? Mengangkat alisnya. Zuo Fan terkekeh. Melakukan tindakan nakal. Sangguan Fei Xiong tertawa dan yang lain tidak lagi meremehkannya. Tetapi menganggap langkah tuan muda ini dapat dipercaya dan berharga. Bahkan lucu. Sangguan Yulin adalah satu-satunya yang menonton dari belakang dengan tatapan beracun. Sangguan Fei Xiong memberi isyarat kepada orang-orang itu untuk tenang dan memandang mereka dengan percaya diri. Teman-teman, kita telah berselisih karena bahayanya misi ini. Sekarang saya berani mengatakan bahwa kesempatan ini adalah takdir. Dengan peta ini, Istana Flying Cloud dapat memiliki 2 Raja Pedang. Dan dapat memiliki Baili Jingwei. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Kami akan menyerang dengan cepat. Mengambil Soaring Sword dan segera kembali ke wilayah timur. Dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun untuk menghentikan kita. Paman. Aku tidak tahu tentang 2 Raja Pedang. Hanya saja Istana Flying Cloud hanya memiliki Sangguan Fei Yun. Zuo Fan menyeringai. Sangguan Fei Xiong memulai. Apa? Hahaha. Baili Jingwei khawatir dengan kondisi putra mahkota dan ingin membawaku sebagai alkemis utama kembali ke ibu kota kekaisaran. Dengan Raja Pedang Pembelah Naga bertindak sebagai penjaga, Zuo Fan bergumam. Itulah sebabnya Baili Jingwei menyuruhku kembali hari ini untuk menjaga keluargaku sebelum kita pergi besok. Sangguan Fei Xiong menatapnya lama dengan tatapan bingung. Kamu serius? Baili Jingwei mengatakannya sendiri dan begitu pula Raja Pedang Pembelah Naga. Itu harus nyata, kata Zuo Fan. Sangguan Fei Yun bergidik, lalu akhirnya bereaksi. Hahaha, sungguh takdir. Surga telah memberkati klan Sangguan. Baili Jingwei dan Raja Pedang Pembelah Naga akan pergi. Dan hanya tersisa Sangguan Fei Yun. Sekarang kesuksesan kita sudah dekat. Hahaha, selamat, ketua klan. Dengan anugerah surga, kita pasti akan berhasil. Sisanya bergabung dengan kegembiraan mereka. Semua orang sangat senang. Sehingga mereka bertindak seolah-olah itu adalah sebuah ledakan. Seolah-olah pedang melonjak ada di tangan mereka. Sangguan Fei Xiong menggunakan roh-roh yang hidup untuk menyusun rencana penyerangan ke istana untuk kedua kalinya. Melihat mereka bersemangat, Zuo Fan tersenyum unik. Di bumi ini bukan takdir. Tapi aku membantumu. Meskipun aku harus berterima kasih padamu karena telah membantuku juga. Hahaha. Suara mendesing. Berjam-jam berlalu dan setelah perdebatan sengit, tim Sangguan Fei Xiong menetapkan strategi.
Mereka akan bertunangan 3 hari setelah Baili Jingwei pergi. Berdiri di sudut yang agak tersembunyi, Sangguan Yulin mengetahui hal ini dan menyelinap pergi ke tempat terpencil untuk mengiring slip giok terbang menuju istana. Sambil memutar kepalanya, mencari wajah apapun, Sangguan Yulin kembali ke kamarnya dengan keheningan yang sama. Menutup pintu. Kegelapan yang familiar membawanya sekali lagi. Indranya buta di jurang ini. Tidak mampu melihat jari-jarinya sendiri. Wajahnya berkedut. Hati Sangguan Yulin mencapai titik terendah. Meratapi nasibnya saat dia merendahkan diri di tanah. Dia membenturkan kepalanya 3 kali dan menyatakan, "Salam, Tuan." Hahaha. Kali ini kamu terlihat cukup cerdas. Nah, Tuan. Wajar saja jika seorang murid menyapa guru ini dengan rasa hormat yang pantas diterima Tuan. Dengan tampilan yang memberontak, Sangguan Yulin tampak sudah terbiasa dengan hal itu sekarang. Bersikap lemah lembut seperti anak domba kecil. Mata Zuofan bersinar. Harus saya katakan, Anda telah meningkatkan sifat tidak tahu malu Anda ke tingkat yang baru. Kamu benar-benar memenuhi gelar yang aku berikan kepadamu. Iblis yang merosot. Hahaha. Sangguan Yulin menutup telinga. Wajahnya kaku. Ya, itu sudah cukup basa-basinya. Di mana petanya? Zuofan menyipitkan mata, langsung melanjutkan. Dan sebelum kamu mengatakan itu belum selesai, aku melihat anak itu kembali dengan mataku sendiri. Sangguan Yulin menarik napas dalam-dalam dan memperlihatkan kertas putih. Salinan yang dibuatnya. Tuan, saya menyiapkan peta istana ini untuk Anda. Saya meminta Tuan menerimanya. Bagus sekali. Karena bijaksana juga. Hehehe. Peta itu terbang ke dalam kegelapan dan Zuofan memeriksanya. Apakah Sangguan Yulin begitu tulus sehingga tidak main-main sama sekali? Namun tak lama kemudian, Sangguan Yulin melihat ke dalam jurang dan melaporkan, "Tuan, Anda pasti mengincar pedang melonjak juga, kan?" "Ya. Bukankah kamu cerewet?" Melirik ke arahnya, Zuofan berkata, "Ada apa denganmu?" Sangguan Yulin berhenti sejenak dan berkata, "Hehehe, jika ya, saya mendesak Tuan untuk bertindak 3 hari kemudian." "Mengapa?" "Ini adalah hari yang sama ketika klan Sangguan akan menyerang dan Tuan dapat menggunakan kekacauan itu untuk keuntunganmu." Sangguan Yulin menyeringai jahat. Zuofan mengejek, "Mengapa kamu begitu baik padaku? Seorang master sehari, seorang ayah seumur hidup. Aku tidak bisa lagi bersikap kasar terhadap Tuan. Sama seperti aku tidak bisa mencela ayahku sendiri." Sangguan Yulin mengangkat alisnya sambil melontarkan hal-hal klise dengan wajah datar. Zuofan memiliki nada mengejek yang sangat tidak percaya. "Bagaimana dengan klanmu? Atau tuanmu? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan." Sambil tersenyum lebar, Sangguan Yulin berkata, "Hanya kamu yang menentukan nasibku." Zuofan menatapnya lama. "Itu masuk akal juga, Tuan. Anda tahu bahwa saya bekerja di istana Flying Cloud. Artinya serangan klan Sangguan untuk mendapatkan Soaring Sword akan menjadi jebakan. Guru tidak akan mendapatkan apa-apa jika kamu berencana mengambil pedang suci dari mereka." Sangguan Yulin membungkuk dalam-dalam lagi, seolah menasihati Zuofan. Zuofan memalsukan kemarahannya. "Apa maksudnya? Pertama, Anda ingin saya memanfaatkan kekacauan ini untuk keuntungan saya dan sekarang Anda melarang saya melakukannya. Apakah kamu mengejekku?" "Tidak, bukan itu, Tuan." Sangguan Yulin mencibir. Menerobos ke dalam istana setelah klan Sangguan bukanlah rencana yang baik. Hanya ketika kedua belah pihak bertarung barulah peluangnya menjadi jelas. Tidak akan lebih mudah daripada mencuri pedang suci itu. Itu sebabnya aku menyarankan Master memanfaatkan pengalihan ini untuk lolos dengan pedang. Zuofan menyipitkan mata. "Bicaralah, Tuan. Mohon pertimbangkan untuk melihat peta itu dengan cermat. Ada 2 area. Yang paling timur adalah tempat air terjun giok tempat pedang melonjak berada dan yang paling utara adalah tempat kamar peristirahatan Sangguan Feiyun. Yang pertama adalah tempat asal pedang sedangkan yang kedua adalah tempat di mana Sangguan Feiyun akan menyembunyikannya. Saat saya berada di istana,
Saya telah melihat Sangguan Feiyun membawa pedang melonjak ke kamarnya. Energi spiritual di sana juga kental. Tidak hanya untuk budidaya, tetapi untuk menyimpan pedang melonjak juga. Sangguan Yulin tersenyum jahat. Mereka mengetahui gerakan klan Sangguan dan akan menyembunyikan pedang dewa. Jadi harus di lokasi kedua. Ketika kedua belah pihak bertemu di air terjun Giok, Tuan dapat menyelinap ke kamar Raja Pedang dan mencuri pedang tanpa ada yang lebih bijak. Bicara tentang kata-kata yang memutarbalikkan, Zuo Fan tersenyum dingin. Setelah membalik setiap kerikil di Manor, tidak ada orang yang mengetahui Manor Flying Cloud lebih baik dari dia. Omong kosong Pang ini dimaksudkan untuk menghasutku agar masuk dan membuatku terbunuh. Aku yakin dia juga mengirimkan informasi palsu, membuat Sangguan Feiyun memasang jebakan di sana. Sayang sekali bagimu karena aku mengutak-atik peta dari awal dan melaporkan yang palsu. Bersambung.